Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, Selasa, tanggal 12 Mei 2022, Masika berada di salah satu masjid tertua di Cirebon, yakni Masjid Sang Cipta Rasa. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Masjid Agung Cirebon atau dikenal dengan nama Masjid Sang Cipta Rasa adalah sebuah masjid yang terletak di dalam kompleks Keraton Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Konon, masjid ini adalah masjid tertua di Cirebon, yaitu dibangun sekitar 1480 Masehi atau semasa dengan Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nama masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Menurut tradisi, pembangunan masjid ini dikabarkan melibatkan sekitar 500 orang yang didatangkan dari Majapahit, Demak, dan Cirebon sendiri. Dalam pembangunannya, Sunan Gunung Jati menunjuk Sunan Kalijaga sebagai arsiteknya. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek Majapahit yang menjadi tawanan perang Demak Majapahit, untuk membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan masjid tersebut. Konon, dahulunya masjid ini memiliki memolo atau kemuncak atap. Namun, saat adzan pitu atau adzan 7 sholat subuh digelar untuk mengusir aji menjangan wulung, kubah tersebut pindah ke Masjid Agung Banten yang sampai sekarang masih memiliki 2 kubah. Karena cerita tersebut, sampai sekarang setiap sholat Jumat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa digelar adzan pitu, yakni adzan yang dilakukan secara bersamaan oleh 7 orang muadzin. Kekhasan masjid ini antara lain terletak pada atapnya yang tidak memiliki kemuncak atap, sebagaimana yang lazim ditemui pada atap masjid-masjid di Pulau Jawa. Masjid ini terdiri dari 2 ruangan, yaitu beranda dan ruangan utama. Adzan pitu adalah adzan yang dikumandangkan 7 muadzin secara bersamaan. Hingga sekarang, adzan pitu masih terus dikumandangkan dalam setiap ibadah sholat Jumat pada azan pertama. Tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun sejak Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu berdiri. Diceritakan dalam salah satu versi kisah asal muadzin adzan pitu, karena adanya wabah atau musibah yang sudah sangat meresahkan pada zaman Sunan Gunung Jati. Musibah ini bukan secara alami terjadi, tetapi akibat adanya serangan ilmu hitam yang dilakukan oleh pendekar sakti aliran hitam yang bernama Menjangan Wulung. Menjangan Wulung menyebarkan wabah atau guna-guna dengan kesaktian dan kemampuannya yang ditunjukkan kepada masyarakat Cirebon. Guna-guna ini dilakukan terutama bagi mereka para pengikut Sunan Gunung Jati. Menjangan Wulung tidak suka dan menentang akan syiar Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Ia melakukan perlawanan dengan menyebarkan wabah ke hampir seluruh masyarakat Cirebon. Menjangan Wulung memiliki ilmu yang sangat sakti. Ia bisa berubah bentuk dan wujud yang tak terlihat kasat mata. Sejak awal, Menjangan Wulung memang sudah mempunyai niat untuk memusnahkan Sunan Gunung Jati. Hal ini ia lakukan karena tidak menginginkan adanya syiar Islam di kawasan itu. Untuk melakukan aksinya, Menjangan Wulung suka berdiam diri di Masjid Sang Cipta Rasa. Hal ini ia lakukan untuk mengganggu para jamaah yang hendak melakukan ibadah atau sholat. Jika setiap waktu sholat tiba dan seorang muadzin akan melakukan azan, maka Menjangan Wulung langsung menyerang dengan ilmu hitamnya, sehingga
Setiap kali ada orang yang hendak azan, ia meninggal akibat serangan ilmu hitam menjangan wulung. Peristiwa ini sangat meresahkan para jamaah masjid, terutama pihak keraton, karena tidak diketahui penyebab kematian para muadzin ini. Peristiwa ini terus terulang, saking bahayanya, bahkan kabar ini pun sampai ke Sunan Gunung Jati. Setelah mendengar dan mengetahui peristiwa tersebut, Sunan Gunung Jati lalu melakukan tirakat dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera bisa mengatasi masalah ini. Sunan Gunung Jati mengetahui peristiwa tersebut, yaitu ulah dari serangan menjangan wulung. Lalu Sunan Gunung Jati meminta 7 orang untuk melantunkan adzan secara bersamaan yang didampingi langsung oleh Sunan Gunung Jati. Ketika adzan dikumandangkan, terdengarlah suara gemuruh di atas kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Seketika semua orang tertuju ke kubah Masjid Sang Cipta Rasa. Mereka melihat sosok menjangan wulung. Menjangan wulung tak tinggal diam. Ia pun berupaya untuk menyerang 7 muadzin tersebut. Para muadzin yang sedang melantunkan adzan merasakan dahsyatnya serangan dari menjangan wulung dan hampir tidak kuat menahannya. Bahkan para muadzin hampir tidak bisa menyelesaikan adzan karena hebatnya serangan menjangan wulung. Namun, dengan kekhusyuan serta bantuan kekuatan dan doa dari Sunan Gunung Jati, akhirnya adzan bisa dilanjutkan sampai selesai. Sementara menjangan wulung tidak bisa membendung energi yang terpancar dari adzan 7 dan keramat Sunan Gunung Jati. Meskipun menjangan wulung sudah mengeluarkan semua kemampuan dan kesaktian yang dimilikinya, setelah selesai adzan pitu yang dikumandangkan, seketika terdengar suara ledakan dari bagian atas bangunan masjid. Menjangan wulung terluka sangat parah dan dikisahkan ia mati dan terpental jauh hingga darahnya berceceran. Konon saat ia terpental, kubah Masjid Sang Cipta Rasa pun ikut terbawa hingga terpental ke Banten. Kubah tersebut jatuh tepat di atas kubah Masjid Agung Banten. Karena itulah Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon tidak memiliki kubah. Memang putra Sunan Gunung Jati saat itu memang sudah menjadi penguasa Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sudah mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di Cirebon. Kekuatan dari Sultan Hasanuddin pada saat itu bisa dibilang menjadi andalan Sunan Gunung Jati. Pada saat yang bersamaan, kekuatan energi antara Cirebon dengan adzan pitunya dan Banten dengan kesaktian Sultan Hasanuddin bersatu. Hal ini dilakukan atas komando dari Sunan Gunung Jati untuk menghancurkan kekuatan gaib dari menjangan wulung. Dan pada akhirnya, wabah dan musibah yang diakibatkan oleh serangan ilmu hitam menjangan wulung pun bisa diatasi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya cerita ini banyak versi dan sumber yang berbeda. Pada intinya, adzan pitu merupakan tradisi turun-temurun di Masjid Sang Cipta Rasa. Tradisi yang ada di Cirebon itu memiliki nilai sejarah dan bertujuan sebagai penghalau wabah dan musibah atau sebagai media tolak bala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk para pendengar yang menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.